Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel kami, channel yang menyajikan kisah-kisah seru yang layak ditonton. Arman, seorang pemuda kota tersesat di belantara hutan Kalimantan tanpa arah, tanpa harapan, akhirnya bertemu orang bunian yang membawanya ke dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tonton terus video ini dan jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Langit Kalimantan memancarkan warna jingga kemerahan, seperti lukisan abstrak yang membara. Hutan yang lebat menjulang di bawahnya, seolah-olah menantang siapapun yang berani masuk ke dalamnya. Arman, seorang pria berusia 34 tahun dengan setelan safari yang terlalu rapi untuk seorang petualang, berdiri di tepi sungai kecil. Wajahnya memancarkan rasa cemas yang tak dapat disembunyikan. Ia memeriksa ponselnya untuk kesekian kali hanya untuk menyadari bahwa sinyal hilang sepenuhnya. Tidak mungkin, gumamnya, melirik jam tangannya yang berkilau. Bagaimana aku bisa sejauh ini? Arman bukanlah orang yang terbiasa dengan alam liar. Sebagai eksekutif perusahaan properti besar di Jakarta, ia lebih akrab dengan rapat di ruang konferensi daripada berjalan di tengah hutan tropis. Namun, perjalanan bisnis kali ini membawanya ke pedalaman Kalimantan, tempat yang rencananya hanya ia datangi untuk survei lokasi. Tapi sebuah langkah ceroboh mengubah segalanya. Pagi itu, ia bersama timnya berangkat menelusuri jalur setapak yang direkomendasikan oleh pemandu lokal. Jalur tersebut membawa mereka lebih dalam ke kawasan hutan untuk melihat kemungkinan pembangunan resort mewah. Namun, rasa penasaran Arman membawanya menyimpang dari kelompok. Ia melihat segerombolan burung langka yang indah, berwarna biru terang, melintas di atas kanopi hutan. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti mereka, hanya beberapa langkah dari jalur utama. Hanya sebentar, pikirnya. Tapi langkah-langkah kecil itu segera berubah menjadi pencarian yang semakin jauh. Ia tak sadar telah melangkah lebih dalam hingga suara timnya tak lagi terdengar. Ketika ia mencoba kembali, jalur setapak yang tadinya jelas kini tertutup oleh semak belukar yang serupa di segala arah. Semua tampak sama. Langkah kakinya semakin cepat, disertai detak jantung yang berdentum keras. Ia memanggil-manggil nama pemandunya. Pak Rizal. Pak Rizal. Suaranya bergema di antara pepohonan, tetapi tidak ada jawaban. Waktu berlalu, dan matahari mulai turun ke cakrawala. Hutan berubah, dari suasana yang mempesona menjadi suram. Suara burung-burung digantikan oleh dengung serangga dan suara samar binatang malam yang mulai bangkit. Arman menggigil, bukan karena udara yang dingin, tetapi karena rasa takut yang mulai menjalar. Di tengah hiruk-pikuk kota, ia selalu merasa memiliki kendali. Di sini, ia merasa kecil, lemah, dan sepenuhnya tersesat. Ia memutuskan untuk mencari tempat yang aman sebelum gelap sepenuhnya. Tas kecilnya hanya berisi botol air, beberapa camilan, dan peta yang ternyata tidak membantu karena ia tak tahu posisinya. Setiap langkah terasa seperti tantangan baru. Tanahnya licin, akar-akar pohon menyembul seperti perangkap, dan suara-suara aneh terus menghantui di belakangnya. Saat malam menjelang, Arman menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang membentuk ruang kecil di bawahnya. Ia duduk bersandar, menghela napas panjang untuk menenangkan diri. Namun, hutan tidak memberinya kesempatan untuk tenang. Angin malam berhembus pelan, membawa serta suara yang menyerupai bisikan. Hanya imajinasi, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, suara itu semakin jelas. Sebuah melodi lembut, seperti nyanyian seorang wanita, terdengar dari kejauhan. Arman menegakkan tubuhnya. Telinganya menangkap nada yang asing tetapi memikat. Ia memicingkan mata, menatap ke arah suara itu, tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan pekat. Rasa ingin tahu dan ketakutan bertarung dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, rasa ingin tahu menang. Ia berdiri, mengambil botol airnya, dan melangkah perlahan menuju asal suara. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah bumi mencoba menahannya untuk tidak melanjutkan. "Halo? Ada orang di sana?" serunya. Suaranya bergetar.
Tidak ada jawaban, hanya nyanyian yang terus mengalun, semakin jelas dan dekat. Arman menyalakan senter kecil dari ponselnya. Cahaya lemah itu membelah kegelapan hutan, tetapi tidak cukup untuk menunjukkan apapun di depan. Langkah-langkahnya berhenti ketika ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah bunga bercahaya, berdiri sendiri di tengah tanah berlumut. Bunga itu tidak seperti bunga lain yang pernah ia lihat. Kelopaknya bersinar lembut dengan warna ungu dan biru, seperti diambil langsung dari mimpi. Di sekelilingnya, udara terasa berbeda, lebih hangat dan menenangkan. Nyanyian itu seakan berasal dari bunga tersebut, tetapi tak ada siapapun di sekitarnya. "Apa ini?" bisiknya sambil berjongkok untuk melihat lebih dekat. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, suara langkah lembut terdengar dari belakangnya. Arman berbalik cepat. Dadanya berdegup kencang. Di sana, di balik bayangan pepohonan, terlihat siluet seorang wanita. Ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi wanita itu berdiri diam, mengenakan pakaian berwarna putih yang seolah menyatu dengan cahaya bulan. "Siapa Anda?" tanya Arman. Suaranya serak. Wanita itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangan perlahan, seolah-olah mengisyaratkan Arman untuk mengikutinya. Tanpa sadar, kaki Arman melangkah maju, mengikuti sosok misterius itu. Nyanyian yang tadi terdengar kini berhenti, digantikan oleh keheningan yang terasa menyesakan. Setiap langkah terasa seperti memasuki dimensi lain. Hingga akhirnya, wanita itu berhenti. Ketika Arman mencoba mendekat untuk melihat wajahnya, ia menyadari bahwa wanita tersebut telah menghilang. Namun, di depannya, ada sesuatu yang tidak pernah ia duga. Sebuah pemukiman kecil yang tersembunyi di tengah hutan, diterangi cahaya rembulan yang tampak lebih terang dari biasanya. Rumah-rumah kayu kecil dengan desain kuno berdiri di sana, dikelilingi oleh taman-taman penuh bunga yang bersinar lembut seperti yang ia lihat sebelumnya. Arman terpaku, tidak tahu apakah ia harus merasa lega atau semakin takut. Satu hal yang pasti, ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dan perjalanannya baru saja dimulai. Arman masih tertegun di tempatnya berdiri. Pemukiman kecil itu tampak seperti lukisan yang hidup, sesuatu yang tak mungkin ada di tengah hutan belantara seperti ini. Rumah-rumah kayu sederhana dengan atap daun yang rapi berbaris di sepanjang jalan kecil yang terbuat dari batu-batu bulat. Cahaya lembut seperti dari kunang-kunang memenuhi udara, memberi suasana magis yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. "Apakah ini nyata?" gumamnya pelan, setengah takut, setengah kagum. Langkahnya berat, namun ia merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya untuk maju. Saat ia berjalan mendekati pemukiman, telinganya menangkap suara yang lembut namun harmonis. Sebuah nyanyian yang serupa dengan suara yang ia dengar sebelumnya. Ia berhenti sejenak, menajamkan pendengarannya, mencoba memahami dari mana suara itu berasal. "Selamat datang." Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Arman berbalik dengan cepat. Dadanya berdebar kencang. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda dengan rambut panjang yang menjuntai hingga pinggang. Wajahnya cantik, dengan kulit yang tampak bersinar lembut di bawah cahaya malam. Mata hitamnya memancarkan kehangatan sekaligus misteri. Siapa Anda?" Arman tergagap. Wanita itu tersenyum tipis. "Namaku Suri. Aku tinggal di sini bersama keluargaku." Suaranya lembut, seperti alunan angin yang menenangkan. Arman mengernyit, mencoba mencerna informasi itu. Bagaimana bisa ada pemukiman di sini? Aku tersesat di hutan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sebelumnya. Memang tak semua orang bisa menemukan tempat ini, jawab Suri, matanya memandang langsung ke mata Arman. Tapi kau berbeda. Kau membutuhkan pertolongan, dan kami melihat itu. Arman merasa bingung tetapi juga lega. Ada sesuatu dalam tatapan Suri yang membuatnya percaya, meski ia belum sepenuhnya memahami situasinya. Bisakah kau membantu saya kembali? Saya sudah terpisah dari rombongan saya sejak pagi, katanya dengan nada memohon. Suri mengangguk pelan. Kau akan kembali, tetapi untuk sekarang kau harus beristirahat.
Kau pasti lelah. Suri melangkah ke depan, mengisyaratkan agar Arman mengikutinya. Meski hatinya masih dipenuhi banyak pertanyaan, Arman menurut. Mereka berjalan memasuki pemukiman itu, melewati jalan setapak yang diapit oleh taman-taman kecil penuh bunga yang bersinar lembut. Penduduk lain mulai muncul, tetapi mereka tidak seperti orang kebanyakan. Wajah mereka tampak serupa, sempurna, tanpa celah, dengan pancaran ketenangan yang sulit dijelaskan. "Siapa mereka?" tanya Arman pelan, sedikit takut. "Mereka adalah keluargaku," jawab Suri tanpa menoleh. "Kami hidup sederhana di sini, menjaga hutan dan semua yang ada di dalamnya." Arman ingin bertanya lebih lanjut, tetapi ia menahan diri. Rasanya tidak sopan mempertanyakan keberadaan mereka saat ia sendiri membutuhkan bantuan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah kecil di pinggir pemukiman. Suri membuka pintunya dan mempersilakan Arman masuk. "Kau bisa tinggal di sini malam ini. Besok pagi, kami akan membantumu mencari jalan keluar," kata Suri sambil tersenyum. Arman melangkah masuk. Rumah itu sederhana tetapi nyaman. Bau kayu bercampur dengan aroma bunga menyelimuti ruangan. Di tengahnya terdapat meja kecil dengan lilin yang menyala, memberi penerangan yang cukup. Suri memberinya segelas air yang rasanya manis dan menyegarkan, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Minumlah, ini akan memulihkan tenagamu," kata Suri sambil meletakkan segelas lagi di meja. Setelah minum, tubuh Arman mulai merasa lebih rileks. Semua ketegangan yang ia rasakan sebelumnya perlahan menghilang. Namun, pikirannya tetap dipenuhi tanda tanya. "Suri, sebenarnya siapa kalian? Mengapa kalian tinggal di tengah hutan seperti ini?" tanyanya, mencoba mencari jawaban. Suri tersenyum samar. "Kami adalah penjaga hutan ini. Kami ada untuk memastikan bahwa alam tetap seimbang, bahwa manusia tidak melampaui batasnya." Jawaban itu membuat Arman terdiam. Ia mengingat kembali pekerjaannya di Jakarta, bagaimana perusahaannya terus merencanakan proyek-proyek besar yang sering mengorbankan alam. Ia merasa sedikit bersalah, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. "Tidurlah, Arman," kata Suri akhirnya. "Kau akan lebih memahami semuanya esok hari." Malam itu, Arman berbaring di tempat tidur yang telah disiapkan untuknya. Meski lelah, pikirannya terus bergulat dengan apa yang ia alami. Siapa sebenarnya Suri dan orang-orang di sini? Apakah mereka manusia? Atau sesuatu yang lain? Namun, kehangatan dan kenyamanan rumah itu akhirnya membuatnya tertidur lelap. Lebih damai daripada tidur yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika pagi tiba, cahaya matahari menyusup melalui jendela kecil di kamar itu. Arman bangun dengan perasaan segar, seolah-olah seluruh tubuhnya telah dipulihkan. Ketika ia keluar dari rumah, ia melihat Suri sudah menunggunya di luar, bersama beberapa penduduk lainnya. "Mari, Arman, hari ini kami akan menunjukkan jalan kembali," kata Suri. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Arman merasa bahwa ini bukan sekadar perjalanan kembali ke dunia luar. Ada pelajaran yang harus ia pahami, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pagi di pemukiman itu terasa berbeda. Udara segar yang menyeruak dipenuhi aroma dedaunan basah dan bunga liar. Arman melangkah keluar dari rumah kayu sederhana tempat ia menginap, menghirup dalam-dalam udara yang terasa lebih hidup dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Di depannya, Suri telah menunggunya, ditemani 3 pria yang tampak lebih tua, mengenakan pakaian sederhana tetapi rapi. Wajah mereka memancarkan ketenangan yang tidak biasa. "Selamat pagi, Arman," sapa Suri lembut. "Semoga kau sudah merasa lebih baik. Hari ini, kami akan mengantarmu kembali, tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus kau pahami." Arman mengerutkan kening. "Mengerti apa? Bukankah kita hanya perlu mencari jalan keluar?" tanyanya, bingung. Hatinya mulai dipenuhi perasaan aneh, campuran antara penasaran dan sedikit cemas. "Hutan ini adalah rumah kami," kata salah satu pria tua dengan suara berat namun penuh kewibawaan.
Dan rumah ini juga merupakan bagian dari duniamu, meski sering dilupakan oleh manusia. Sebelum kau pergi, kami ingin menunjukkan kepadamu mengapa tempat ini harus tetap dilindungi. Suri memberi isyarat kepada Arman untuk mengikutinya. Mereka berjalan melewati pemukiman, menuju hutan yang tampak lebih lebat di ujung desa. Sepanjang perjalanan, Arman tak bisa menahan diri untuk mengamati lebih dekat kehidupan para penduduk. Anak-anak berlari di antara pohon-pohon, tertawa riang sambil mengejar kupu-kupu yang bercahaya lembut. Orang-orang dewasa bekerja dengan tenang, mengumpulkan buah, merawat tanaman, atau membuat peralatan sederhana. Semuanya terlihat damai, seperti bagian dari ekosistem yang sempurna. "Apakah kalian benar-benar manusia?" tanya Arman akhirnya. Rasa penasarannya tak tertahankan lagi. Suri menoleh, tersenyum tipis. "Kami adalah penjaga. Orang-orang seperti kalian menyebut kami bunian. Kami tidak jauh berbeda. Hanya saja kami telah hidup selaras dengan alam sejak lama. Dan itulah yang ingin kami tunjukkan kepadamu." Langkah mereka berhenti di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi pohon-pohon besar dengan akar yang menjulang seperti tembok alami. Di tengahnya, terdapat sebuah kolam kecil dengan air yang begitu jernih hingga dasar kolam terlihat jelas. Cahaya matahari yang menembus celah-celah dedaunan memantul di permukaan air, menciptakan kilauan seperti berlian. "Ini adalah salah satu sumber kehidupan hutan," kata Suri sambil menunjuk kolam itu. "Air ini mengalir ke sungai-sungai yang memberi minum bagi binatang dan manusia. Tapi belakangan, kami melihat aliran ini mulai mengering." Arman mengernyit. "Mengapa?" "Karena ulah manusia," jawab pria tua yang tadi berbicara. Suaranya terdengar lebih tegas. "Penebangan liar, pembangunan yang serampangan, dan keserakahan telah merusak keseimbangan. Jika ini terus berlanjut, bukan hanya kami yang akan kehilangan rumah, tetapi juga kalian." Arman terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti tamparan keras. Ia mengingat pekerjaannya di Jakarta, rencana pembangunan resort mewah yang akan mengambil sebagian besar lahan hutan ini. Ia datang ke sini untuk melihat potensinya, tetapi kini ia mulai merasa ragu. "Tapi, bukankah pembangunan itu juga penting untuk kemajuan?" tanyanya, setengah berusaha membela diri. Suri memandangnya dengan mata yang penuh kesabaran. "Kemajuan tidak harus berarti kehancuran. Manusia bisa maju tanpa merusak. Alam selalu memberikan cukup bagi mereka yang tahu bagaimana menghargainya." Pria tua itu melanjutkan, "Arman, manusia sering lupa bahwa mereka hanyalah bagian kecil dari ekosistem yang lebih besar. Jika satu bagian rusak, seluruh sistem akan runtuh. Itulah yang kami coba lindungi, bahkan jika kami harus melakukannya secara diam-diam." Arman merasakan gelombang rasa bersalah mulai memenuhi hatinya. Ia teringat akan proposal yang diajukan perusahaannya, bagaimana mereka akan menebang pohon-pohon tua ini untuk membangun villa dan kolam renang. Bagi Arman sebelumnya, itu hanyalah angka di atas kertas. Tapi sekarang, ia melihat langsung apa yang akan hilang. Aku tidak tahu bahwa dampaknya bisa sebesar ini," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Suri menepuk bahunya pelan. "Kau tahu sekarang. Dan itu yang terpenting. Kami tidak bisa memaksa manusia untuk berubah. Tetapi kami berharap kau bisa membawa pesan ini keluar dari sini." Perjalanan mereka berlanjut. Mereka menunjukkan lebih banyak lagi. Sebuah sarang burung enggang di atas pohon yang tinggi, kawanan rusa yang melompat dengan lincah di antara semak-semak, dan bunga-bunga langka yang hanya tumbuh di sudut-sudut tertentu hutan ini. Semua itu seolah berbicara kepada Arman, meminta untuk tetap dilestarikan. Ketika matahari mulai turun ke cakrawala, mereka kembali ke pemukiman. Arman merasa dadanya sesak dengan berbagai emosi. Di satu sisi, ia merasa bersyukur telah diberi kesempatan untuk melihat ini semua. Di sisi lain, ia merasa terbebani oleh kenyataan bahwa masa depan tempat ini sebagian ada di tangannya. "Arman," kata pria tua itu saat mereka berpisah di tepi pemukiman, "hutan ini telah memberimu pelajaran. Apa yang kau lakukan setelah ini adalah pilihanmu, tetapi ingatlah,
Setiap tindakan memiliki konsekuensi, tidak hanya untukmu tetapi untuk semua makhluk yang berbagi dunia ini. Arman mengangguk pelan, tanpa kata. Malam itu, saat ia beristirahat untuk terakhir kalinya di rumah kayu itu, pikirannya terus bergulat dengan tanggung jawab yang kini terasa berat di pundaknya. Ia tahu bahwa ketika ia keluar dari tempat ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Arman terbangun dengan rasa segar yang aneh, seperti beban yang biasanya menempel di pundaknya telah terangkat. Ia melangkah keluar rumah kayu tempat ia menginap, menemukan Suri sudah berdiri menunggunya. Di kejauhan, suara burung dan gemerisik dedaunan membingkai suasana pagi yang damai. "Sudah siap, Arman?" tanya Suri dengan senyum lembut. "Ini hari keberangkatanmu." Arman mengangguk, meskipun dalam hatinya bercampur aduk. Sebagian dari dirinya merasa belum siap meninggalkan tempat ini, namun ia tahu bahwa ia harus kembali. Ia memandangi Suri, dan wanita itu tampak memahami apa yang ia rasakan tanpa perlu mengatakannya. "Ikuti aku," kata Suri. Perjalanan dimulai. Kali ini, mereka tidak melewati jalan setapak biasa. Suri membimbing Arman melalui jalur yang lebih dalam ke hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi, lebih lebat, dan cahaya matahari hanya menembus dalam bentuk garis-garis tipis yang menghiasi lantai hutan. Arman memperhatikan bagaimana setiap langkah Suri tampak seolah-olah ia menyatu dengan hutan. Tidak ada suara ranting patah atau dedaunan yang bergesek saat ia berjalan. "Mengapa kita mengambil jalur ini?" tanya Arman, mencoba mengikuti langkah Suri yang tenang. Suri menoleh, menatapnya dengan senyum penuh misteri. "Ada sesuatu yang harus kau lihat sebelum kau pergi." Mereka tiba di sebuah bukit kecil yang dipenuhi dengan tanaman merambat dan bunga liar. Di puncaknya, Suri berhenti dan mempersilakan Arman melangkah maju. Di depannya terbentang pemandangan yang luar biasa, hamparan hutan Kalimantan yang tampak tak berujung. Dari sini, Arman dapat melihat sungai yang meliuk seperti ular perak, mengalir dengan tenang di antara pepohonan. "Ini adalah rumah kami," kata Suri pelan. "Dan ini juga adalah rumahmu, Arman. Dunia ini tidak hanya milik kami, tapi juga milik manusia. Kalian hanya lupa bahwa kalian juga bagian darinya." Arman tertegun. Pandangannya menyapu lanskap yang luar biasa itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil. Ia teringat akan proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaannya, bagaimana mereka berencana untuk mengubah sebagian besar hutan ini menjadi resor mewah. Kini, gagasan itu terasa salah di setiap tingkatannya. "Aku mengerti," gumamnya pelan. "Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku hanya seorang pegawai biasa. Aku tidak punya kekuatan untuk menghentikan semua ini." Suri menatapnya dengan tatapan yang tajam namun penuh kehangatan. "Kau lebih kuat daripada yang kau pikirkan, Arman. Perubahan besar dimulai dari tindakan kecil. Apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan, semua itu bisa membuat perbedaan. Kau hanya perlu percaya." Perjalanan mereka berlanjut. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah area yang berbeda. Pohon-pohon di sekitarnya tampak tua, dengan akar yang menjalar di permukaan tanah seperti urat nadi. Di tengah area itu, terdapat sebuah batu besar dengan ukiran-ukiran aneh yang terlihat kuno. Arman merasa hawa di tempat itu berbeda, lebih berat, namun juga penuh energi. "Apa ini?" tanyanya, matanya tertuju pada ukiran-ukiran di batu itu. "Ini adalah tempat leluhur kami," jawab Suri. "Di sini, kami berdoa dan meminta bimbingan. Tempat ini adalah penghubung antara dunia kami dan dunia manusia. Kau diizinkan berada di sini karena kau telah menunjukkan hati yang terbuka." Arman mendekat dengan hati-hati, merasa seolah-olah ia sedang memasuki tempat suci. Ia menyentuh permukaan batu itu, dan seketika ia merasa gelombang kehangatan menjalar melalui tubuhnya. Di dalam pikirannya, ia seolah melihat kilasan-kilasan gambar. Hutan yang hijau, sungai yang mengalir deras, dan manusia yang hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. "Ingat ini, Arman," suara Suri memecah keheningan. "Ketika kau kembali,
Jangan lupakan apa yang kau lihat dan rasakan di sini. Dunia luar mungkin akan mencoba membuatmu melupakan, tetapi hatimu tahu apa yang benar. Arman mengangguk pelan. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, sesuatu yang sulit dijelaskan tetapi terasa nyata. Setelah melewati tempat itu, perjalanan mereka mulai menuju ke arah yang lebih familiar. Jalur ini terasa seperti jalur yang pernah dilalui Arman sebelumnya saat ia tersesat. Hatinya mulai merasa berat ketika menyadari bahwa ini benar-benar akhir dari petualangannya di dunia orang bunian. Ketika mereka mencapai sebuah titik di mana sinar matahari mulai terasa lebih terang, Suri berhenti. "Sampai di sini saja aku bisa mengantarmu," katanya. "Jalan ini akan membawamu kembali ke dunia manusia." Arman berhenti, menatap Suri dengan ragu. "Suri, apa aku akan bisa kembali ke sini lagi?" Suri tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. "Tidak semua orang bisa menemukan jalan ke tempat ini, Arman. Tetapi ingatlah, kami selalu ada. Dan hutan ini akan selalu menunggumu, selama kau menghormatinya." Tanpa bisa berkata-kata, Arman mengangguk. Ia ingin mengucapkan banyak hal, tetapi tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih dan penghargaannya. Suri mengangkat tangannya, memberi salam perpisahan, sebelum melangkah kembali ke dalam bayang-bayang hutan. Dalam sekejap, ia menghilang, seolah menyatu dengan alam sekitarnya. Arman berdiri di sana beberapa saat, mencoba menyimpan setiap detail dari tempat itu di dalam ingatannya. Lalu, dengan langkah yang berat, ia mulai berjalan menyusuri jalur yang akan membawanya kembali ke dunia yang ia kenal. Ketika akhirnya ia keluar dari hutan dan menemukan jalan setapak yang mengarah ke desa terdekat, Arman merasa seperti manusia yang berbeda. Di dalam dirinya, ada semangat baru untuk melindungi tempat yang telah memberinya pelajaran berharga. Dunia luar mungkin akan penuh dengan tantangan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak lagi sama seperti saat ia pertama kali masuk ke hutan itu. Langit senja mulai berwarna jingga saat Arman menjejakkan kaki di desa terdekat. Suara ayam berkokok di kejauhan dan derap langkah beberapa penduduk desa menyambutnya. Namun, semuanya terasa berbeda. Dunia yang dulu ia kenal kini seperti lapisan tipis di atas kenyataan yang baru saja ia temui. Seakan-akan, setiap suara dan bayangan memiliki gema yang samar dari hutan yang ia tinggalkan. Seorang lelaki tua mendekatinya. Wajahnya dipenuhi garis-garis usia, tetapi matanya memancarkan perhatian. "Nak, kau baik-baik saja? Kau terlihat seperti baru keluar dari hutan yang dalam." Arman mengangguk, masih mencoba menyusun pikirannya. "Ya, Pak, saya tersesat beberapa hari di hutan." Lelaki tua itu menghela napas lega. "Syukurlah kau selamat. Banyak orang yang masuk ke sana tidak pernah kembali. Kau diberkati bisa keluar hidup-hidup." Arman tersenyum tipis dan mengucapkan terima kasih. Ia diterima dengan hangat oleh penduduk desa, diberi makanan, dan tempat untuk membersihkan diri. Namun, malam itu, ia hampir tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang pada sosok Suri, pada para penjaga hutan yang disebut orang bunian, dan semua pelajaran yang telah ia dapatkan. Rasanya sulit untuk kembali ke kehidupannya yang lama setelah semua yang ia alami. Keesokan harinya, Arman akhirnya mendapatkan tumpangan ke kota terdekat, di mana sinyal ponselnya kembali berfungsi. Telepon-telepon dari kantor dan koleganya mengalir deras, menuntut penjelasan atas kepergiannya yang tiba-tiba. Dengan berat hati, ia menjawab mereka satu persatu, mengatakan bahwa ia telah tersesat di hutan tetapi kini dalam perjalanan pulang. Namun, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ketika ia tiba kembali di Jakarta, hiruk-pikuk kota terasa menyesakan. Udara penuh polusi, suara klakson kendaraan, dan ritme kehidupan yang cepat seperti kontras mencolok dengan ketenangan yang baru saja ia tinggalkan. Arman menatap gedung-gedung tinggi dengan perasaan campur aduk. Ia sadar, proyek besar yang sedang ia tangani, proyek yang akan menghancurkan sebagian hutan Kalimantan, tidak lagi terasa seperti sesuatu yang benar untuk dilakukan. Di kantor, rekan-rekannya menyambutnya dengan kehebohan.
Arman, kami pikir kau hilang selamanya, ujar salah satu koleganya sambil menepuk bahunya. Aku baik-baik saja, jawab Arman singkat. Tapi aku butuh waktu untuk bicara dengan bos tentang proyek kita. Ruangan bosnya terasa dingin, meskipun udara di dalamnya diatur dengan sempurna. Pak Herman, atasannya, menatap Arman dengan senyum tipis. Arman, kau sudah kembali. Bagaimana survei lapanganmu? Apa kau melihat potensi besar di sana? Arman menarik napas panjang, mencoba menyusun kata-katanya. Pak, saya melihat lebih dari sekadar potensi. Saya melihat dampak yang akan kita timbulkan jika proyek ini dilanjutkan. Pak Herman mengernyit. Apa maksudmu? Hutan itu bukan hanya lahan kosong yang bisa kita manfaatkan. Di sana ada kehidupan, ekosistem yang saling terhubung. Jika kita merusaknya, kita tidak hanya menghancurkan rumah bagi flora dan fauna, tetapi juga merusak keseimbangan yang berdampak pada manusia. Jelas Arman, suaranya penuh dengan keyakinan. Pak Herman menyandarkan tubuhnya di kursi, mengamati Arman dengan mata menyipit. Arman, aku tahu kau mungkin terpengaruh oleh apa yang kau lihat di sana. Tapi ini bisnis. Kita tidak bisa hanya berpikir sentimental. Ada banyak uang yang dipertaruhkan. Saya mengerti, Pak. Tapi kita juga bisa mencari solusi lain, balas Arman tegas. Ada cara untuk membangun tanpa harus menghancurkan. Kita bisa bekerja sama dengan komunitas lokal untuk membuat proyek yang berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga alam. Pak Herman tertawa kecil, tetapi nada suaranya tidak benar-benar ringan. Arman, kau tahu itu tidak mudah. Investor kita tidak peduli pada hal-hal seperti itu. Tapi jika kita tidak mencoba, siapa yang akan peduli? Tanya Arman, menatap bosnya dengan tekad. Ini bukan hanya tentang keuntungan sesaat. Ini tentang masa depan. Percakapan itu berakhir tanpa keputusan yang jelas. Tetapi Arman tahu bahwa ia telah menanamkan benih keraguan dalam pikiran atasannya. Ia juga tahu bahwa perjuangannya tidak akan mudah, tetapi ia tidak akan menyerah. Setiap malam, ia teringat pada wajah Suri dan kata-katanya. Perubahan besar dimulai dari tindakan kecil. Dalam minggu-minggu berikutnya, Arman mulai menghubungi organisasi lingkungan dan komunitas lokal di Kalimantan. Ia menyusun proposal baru yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Proposal itu ia presentasikan kepada timnya, meskipun banyak yang skeptis. Namun, perlahan-lahan, beberapa kolega mulai mendukungnya. Mereka menyadari bahwa ide ini tidak hanya baik untuk lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan citra perusahaan. Di sela-sela pekerjaannya, Arman sering duduk di taman kota, menatap pohon-pohon yang tersisa di tengah beton dan aspal. Ia teringat pada hutan Kalimantan, pada keindahannya yang tak tergantikan, dan pada janji yang ia buat kepada dirinya sendiri untuk melindungi apa yang ia bisa. Suatu hari, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Hutan ini berterima kasih padamu. Tidak ada nama pengirim, tetapi Arman tahu siapa yang mengirimkannya. Ia tersenyum, merasa bahwa meskipun jalannya panjang, ia tidak sendiri dalam perjuangan ini. Di dalam dirinya, Arman tahu bahwa ia telah berubah. Dunia yang dulu ia kenal kini terasa lebih besar, lebih rumit, tetapi juga lebih berarti. Dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan hati yang penuh tekad dan ingatan akan hutan yang pernah menyelamatkannya.